Romo Nofrin. Bagaimana kabarnya Romo? Kabar baik, Mbak Puri. Halo semuanya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, Iya, puji Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Nofrin. mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih, penyertaan, cintamu yang begitu besar bagi kami semua dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami ingin membuka hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Biarlah sabdamu ini hidup dalam hati kami, berbunyi dalam hati kami, dan memberikan kami semangat, kekuatan untuk menjalani hari-hari perjuangan hidup kami. Terjadilah ya Bapa segala rencanamu yang indah di dalam diri kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan datang dan tidak akan terlambat. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Yesaya bab 40 ayat 25 sampai 31. Yang Maha Kudus berfirman, "Dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah engkau tahu, dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak akan menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Nofrin. Ya, Romo Nofrin, pada kesempatan hari ini permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Ya, Mbak Puri dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam Kristus, kita sudah masuk ke dalam masa Advent. Masa Advent, masa penantian, masa menunggu. Menunggu apa? Menunggu lahirnya Juru Selamat Yesus Kristus. Dan bacaan-bacaan selama masa Advent ini mengantar kita dalam masa penantian ini. Jadi isinya pengharapan, isinya penantian akan pembebasan, akan keselamatan, akan hadirnya Mesias Juru Selamat yang kelak akan kita rayakan di hari raya Natal nanti. Termasuk bacaan hari ini, ya, bacaan hari ini, bacaan pertama dari Yesaya, ini juga sabda Tuhan yang bicara mengenai penantian, penghiburan dari Tuhan kepada umat Israel. Saat itu Nabi Yesaya memberikan sabda ini kepada umat Israel yang sedang dalam masa pembuangan. Ya. Mereka ada di Babel, ya. Mereka dibuang. Jadi mereka diambil dari kotanya, lalu pindah ke kota itu. Kita bisa bayangin ya betapa hancurnya mereka. Ya kayak kita, misalnya kita biasa tinggal di Jakarta gitu ya. Tiba-tiba kita harus pindah, lalu pindah jauh ya, ditaruh di Papua gitu ya. Tentunya kan ada kesedihan, ada ratap ya. Selama ini kita tinggal bekerja di Jakarta ya, kehidupan kita di situ, tiba-tiba kita harus dibawa ke tempat lain yang jauh ya. Di tempat yang mungkin kita tidak begitu kenal. Dan di situ kemudian mereka merasa sedih ya, merasa jauh dari tanah kelahiran dia ya. Tapi bukan berarti Papua tuh yang jelek ya, bahwa ini untuk gambaran betapa jauhnya ya, orang dicabut dari kehidupan aslinya, dibawa jauh ya, ke negeri yang mereka nggak ketahui sama sekali. Nah, dalam situasi yang seperti itu tentunya ada harapan ya dari orang Israel. Kapan bisa pulang? Ya. Kapan bisa dibebaskan? Kapan bisa merdeka? Ya. Bisa kembali lagi ke tanah awal, ya. Kembali lagi ke kehidupan mereka yang dulu. Ya. Maka ada suasana batin seperti itu. Ya. Yesaya hadir di tengah umat yang hatinya hancur, umat yang sedang kalau roda kehidupan lagi ada di bawah ya. Dan disitulah kemudian Nabi Yesaya bersabda, ya, menyampaikan sabda Tuhan
bahwa Tuhan memberikan janji akan keselamatan. Ya. Maka tentunya kalau kita dalam situasi itu bisa membayangkan ketika kita dijanjiin bulan depan kita akan kembali lagi ke rumah kita. Ya. Pastinya kan ada satu ya harapan ya, ada semangat baru. Yuk kita semangat, kita bisa kembali lagi. Nah itulah poin yang ada di bacaan pertama yang disampaikan Nabi Yesaya, ya, bahwa Allah ini pencipta alam semesta. Allah bisa kita andalkan. Allah ini yang akan menyelamatkan kita. Ya. Jadi itu poin-poin pentingnya di situ, Mbak Puri. Bagaimana kita sama-sama diajak untuk merenungkan kisah keselamatan. Ya. Mungkin kita bisa membayangkan diri kita seperti umat Israel ya dalam situasi sekarang. Mungkin kita lagi ada di bawah ya roda kehidupan, atau ada lagi banyak tantangan kehidupan ya. Ada jauh dari rumah, mungkin ada yang sedang merantau ya, kangen dengan keluarga. Tapi pastinya menantikan hari H itu ya, hari ketika kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita harapkan ya. Dan disinilah kita sama-sama dikuatkan bahwa Allah senantiasa akan menyertai kita dalam situasi-situasi hidup yang tidak mudah. Allah yang pencipta alam semesta itu akan memberi kekuatan kepada kita semua, terutama kepada kita yang lemah. Ya, Yesaya menekankan itu. Ya. Begitu, Mbak Puri. Baik, Romo. Lalu perpindahan bangsa Israel ini untuk keselamatan bangsa Israel, atau ada hal lain ya Romo ya, sehingga mereka ini merasa tidak diperhatikan gitu loh. Ya, faktor utamanya pasti ya bangsa Israel ya, bangsa Israel yang berada jauh dari tanah asalnya itu ya, dan mulai kendor imannya ya. Mulai kendor, mulai ya mungkin mulai mencari Allah-Allah lain ya, tanda petik ya. Udah mulai nggak percaya, masa sih Allah bisa menyelamatkan kita gitu ya. Jadi mungkin mereka udah mulai nggak percaya ya, udah mulai mungkin membuat ibadat kepada dewa-dewa gitu ya. Dan di situ Yesaya hadir untuk meyakinkan jangan berpaling kepada Allah-Allah yang lain. Ya. Kita mesti yakin, percaya Allah yang menyelamatkan kita itu Allah umat Israel, ya, bukan dewa-dewa lain. Ya, jadi jangan buat persembahan, jangan buat ya puja-puja kepada dewa-dewa. Yuk kita tetap berpegang teguh, saling menguatkan, saling menghibur untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Lalu kemudian tadi bicara mengenai alam semesta ya. Allah yang Allah pencipta alam semesta itu akan memperhatikan umatnya. Sebenarnya ada yang bisa kita renungkan juga di sini ya. Kita ini kalau dilihat ditarik gitu ya dari alam semesta, kalau kita dulu belajar IPA gitu ya. Bumi kan cuma salah satu planet ya dari tata surya. Kalau kita tarik terus ya, kalau kita naik pesawat aja udah kelihatan rumah-rumah tuh kecil ya. Orang-orang tuh udah nggak kelihatan kali ya. Apalagi kalau kita naik lebih tinggi lagi ya, naik roket sampai ke luar angkasa ya. Bisa ngelihat bumi dari luar. Pastinya udah nggak kelihatan lagi tuh rumah-rumah di bumi ya, apalagi manusia. Maka kalau kita bicara alam semesta, di sini gambarannya alam semesta itu begitu besar, begitu agung, begitu luas ya. Bumi itu cuma satu bagian aja, satu bagian dari alam semesta ya. Bagian dari tata surya, kita cuma kecil ya. Apalagi manusia yang ada di dalam bumi. Wah, kalau dilihat dari luar angkasa itu nggak kelihatan sama sekali ya. Tapi seringkali kan kita merasa besar ya, itu repotnya ya.
Kita yang cuma kelihatan kecil dari luar angkasa mungkin nggak kelihatan, tapi kalau kita sudah sampai di bumi, itu kita merasa sebagai yang paling besar, ya manusia yang paling berkuasa. Saya yang paling punya pengaruh, saya yang punya power, ya. Kita ribut sendiri, perang sendiri. Ya. Padahal kita tuh nggak ada apa-apanya ya kalau dibandingin sama alam semesta. Ya. Maka kadang ironi kita yang kecil ini kadang kita ribut sendiri. Ya. Maka kita diingetin lagi bahwa kita hanya bagian kecil dari seluruh alam semesta. Ya. Saatnya kita sekarang, kita yang kecil ini jangan makin ribet dengan diri sendiri. Ya. Kita diajak untuk bersyukur untuk kehidupan yang kita punya. Allah itu agung, ya besar, pencipta alam semesta yang nggak kebayang kita luasnya. Dan kita tuh hanya ujung rambut, ya, ujung kecil. Maka ketika dikatakan Yesaya Allah memperhatikan manusia, ya, maka di situ ingin dikatakan betapa besar kasih Allah sama orang yang paling lemah. Orang yang sangat kecil. Ya. Alam semesta aja dicintai, apalagi ya yang kecil-kecil itu, ya, yang nggak kehitung banyaknya itu. Maka ini jadi satu peneguhan juga ya untuk kita. Mari kita menyadari betapa kita kecil di hadapan Tuhan, ya, dan kita diajak untuk menyerahkan dengan rendah hati ya di hadapan Tuhan. Menyadari kita ini terbatas, kita ini kecil di hadapan Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan untuk melengkapi segala kekurangan-kekurangan kita. Itu. Iya, baik Romo. Lalu di sini ada nasihat juga ya Romo ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya. Nah, baiknya bagaimana cara kita untuk bersikap atau berlaku mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan ini. Ya, ya. Menanti ya. Kalau kita menanti orang, menanti tamu, pasti kan kita juga mempersiapkan diri ya. Kalau kita di rumah, ada janji, ada orang mau datang, ya. Pasti kan kita bersih-bersih ya. Ruang tamu yang berantakan biasanya kita setting ya. Kita rapiin, ya mungkin kita beli sedikit snack, nyiapin minum dan sebagainya ya. Maka ada hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk kedatangan tamu. Nah, begitu juga dengan menanti-nantikan penyelamatan dari Tuhan. Ada hal yang mesti kita persiapkan dari dalam diri. Caranya apa? Adalah dengan pertobatan. Maka masa Advent ini masa yang penuh rahmat. Mungkin udah mulai pengakuan dosa di gereja-gereja, ya udah mulai minggu ini atau minggu depannya. Nah, ini undangan untuk kita semua. Ya. Mari kita persiapkan diri untuk menyambut Tuhan dengan pertobatan. Datang ke gereja, pengakuan dosa. Ya. Supaya kita bisa menyambut kehadiran Tuhan di hari Raya Natal dengan hati yang siap. Ya. Hati yang bersih. Ya. Seperti rumah kita, ya kita bersihin. Yuk kita bersihin juga hati kita dari segala dosa. Sehingga kita bisa dengan sukacita merayakan Natal. Iya. Iya. Kira-kira Romo ini dari bacaan satu ini apa saja yang dapat kita petik ke Romo? Ya, yang bisa kita petik tentunya poin pertama mengenai keteguhan hati, kesabaran dalam pencobaan. Ya. Hidup kita tidak lepas dari tantangan, ya, kesulitan pastinya ada. Ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi, yang mungkin kita nggak siap juga. Tapi kita diajak sebagai orang beriman untuk terus punya nyala api pengharapan. Ya. Itu juga yang menjadi tema besar kita ya tahun ini ya, peziarah pengharapan. Ya. Kemarin hasil dari sidang agung gereja juga ya, menjadi gereja yang sinodal, terus menyalakan api pengharapan. Maka gereja mengajak kita untuk terus menyalakan api pengharapan itu. Meskipun dalam berbagai tantangan, kesulitan, semoga api dalam hati kita itu nggak redup. Usahakan terus menyala
apinya walaupun kecil, pelan-pelan bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati satu persatu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itu satu. Dan yang kedua, Allah yang penuh kasih tentunya bukan sekedar janji, ya. Allah yang penuh kasih akan menjaga kita. Kita dari sisi kita menyalakan api harapan, dan dari sisi Tuhan tentunya Tuhan terus, ya, nggak ada habisnya untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Ya. Terutama janji Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Ya. Mari kita sama-sama menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita mohon agar Tuhan mengisi segala yang kurang-kurang dalam hidup kita. Itu, Mbak. Iya, Romo. Ini kalau kita ingin menyalakan api pengharapan kita, kira-kira bagaimana ya, Romo? Romo ada inspirasi tidak? Ya tentunya dalam doa kita ya, itu yang pertama, ya. Terus berdoa itu menjadi kunci utama, ya. Kita berkomunikasi sama Tuhan, ya. Terus berdoa, berjumpa dengan Tuhan, berdialog. Ya. Saya rasa itu salah satu cara yang mungkin paling gampang yang sehari-hari bisa kita lakukan, ya. Semoga kesetiaan kita untuk berdoa itu nggak kendor, ya. Terus membaca firman Tuhan, ya, melakukan perbuatan kasih, ya, bisa kita usahakan di masa yang spesial ini, ya. Masa penantian, banyak karya-karya bagus yang bisa kita lakukan, ya, sebagai wujud kita juga menjadi jembatan, ya, memberikan harapan kepada yang lain juga, ya. Perbuatan kecil kita, ya, itu bisa menolong orang gitu, ya. Mungkin ke Pak Ogah di jalan ngasih 500 gitu, ya. Itu juga menjadi salah satu bentuk konkret kita, ya, membuat rasa syukur kita sampai juga kepada orang lain. Itu sih. Iya. Ya. Intinya kita tetap menanamkan kebaikan-kebaikan itu ya, Romo, Iya. ya. Iya. Baik, Romo, kita akhiri sesi pertama ini ya, Romo, ya. Oke, ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Pius Nofrin Arimurti PR dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 334 38 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Nofrin melanjutkan permenungan dari bacaan pertama, kira-kira apa yang ingin disampaikan dalam bacaan Injil hari ini, Romo? Ya, bacaan Injil hari ini singkat, padat, jelas, ya. Nggak panjang, tapi singkat ini juga kandungannya padat, ya. Kalau kita dalam situasi yang nggak baik-baik aja, kemudian membaca ayat ini, itu seperti berada di padang pasir, ya, terus disiram air es. Ya. Bayangin, kita mendengarkan sabda, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ayat ini aja, satu ayat ini, ya, itu luar biasa, ya, maknanya bagi kita semua, ya. Pernah dalam suatu khotbah, ya, ada umat yang mengucap syukur, ya, setelah misa datang, ya,
kepada Romonya, kemudian bilang, ya, terima kasih ya Romo untuk misalnya luar biasa, ya. Saya diteguhkan, bukan oleh khotbahnya Romo, tetapi ketika Romo bilang, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, ya, itu tiba-tiba langsung hati itu merasa nyes, ya, ya. Jadi kadang orang disentuh oleh Tuhan tuh macam-macam, ya. Bisa dalam perayaan Ekaristi, ya, bisa lewat khotbah, ya. Tapi ternyata orang yang mendengar firman Tuhan itu juga bisa dapat itu loh, ya, pengalaman seperti itu. Dalam situasi dia yang hatinya lagi gundah gulana, ya, ada persoalan keluarga yang berat gitu. Tiba-tiba dengar ayat ini, ya, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Itu seperti apa ya? Seperti dia kayak orang mau jatuh, ada yang nangkep gitu ya. Jadi merasa dibopong, merasa ada yang menjaga. Nah, disinilah kekuatan dari firman Tuhan hari ini, ya. Bagi kita semua, kita diajak untuk datang kepada Allah yang senantiasa siap untuk menerima kita. Ketika merenungkan ayat ini, saya sejenak dapat insight. Ya. Ayat ini itu mengajak kita untuk kembali ke rumah, ya, kembali ke asal kita. Sama kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, rumah itu kan gambaran asal kita, ya, tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan bersama orang tua, ya. Saya sendiri juga ya, secara rutin itu kembali ke rumah, ya, pulang ketemu orang tua, ketemu keluarga, ya. Kembali ke rumah. Rumah tetap aja sesuatu yang ngangenin, ya, untuk kita, ya. Apalagi kalau udah lama nggak pulang ke rumah, ya, kayaknya ada yang kurang, ya. Maka kembali ke rumah, kita kembali kepada diri kita yang sebenarnya. Kembali kepada diri kita yang asali. Dan rumah juga gambaran itu kita tempat di mana kita diterima apa adanya. Ya, rumah. Ya, kembali ke rumah. Ya. Bukan diterima ada apanya, ya, tetapi kita diajak kembali pulang ke rumah, ketemu orang-orang yang menerima kita apa adanya. Ya. Ketika kita berhasil, puji Tuhan, diterima. Termasuk ketika kita juga kurang berhasil, kalau kita gagal, kita ada masalah, ya, kembali ke rumah itu seperti kita ngecas lagi. Ya. Udah lowbat, kemudian datang ke rumah, dapat kekuatan baru. Ya. Bertemu dengan orang tua, keluarga, anak-anak, ya. Bertemu dengan sahabat. Ya. Saya rasa kita perlu menyadari ini. Ya. Apakah kita punya rumah, ya, punya rumah untuk sebagai kekuatan kita, sebagai oase, ya, oase rohani Katolik, ya, sebagai oase kehidupan kita. Ya. Nah, mari kita jangan lupa, ya, untuk kembali, ya, ke rumah, ya, ke pengalaman di mana kita merasa dikuatkan. Ya. Mungkin bisa bentuknya rumah atau bisa bentuknya tempat lain, ya. Ada yang mungkin tempat ziarah, bisa jadi, ya. Setiap kali saya berkunjung ke Gua Maria Sendang Sono, itu semacam ada kembali ke rumah juga. Ya. Doa saya pernah dikabulkan di tempat itu. Ya. Jadi setiap kali ke Jogja, itu sempetin ke Sendang Sono. Ya. Atau tempat-tempat lain. Ya. Nah, bagus juga kita menyadari hal-hal itu. Ya. Tempat di mana kita ke tempat itu bisa mendapat kekuatan lagi, ya, recharge. Nah, semoga ini juga bisa menjadi sarana, ya, bantuan kita, ya, menjadi oase rohani kita. Ya. Kita diajak untuk kembali ke pangkuan Tuhan, ya, kembali ke rumah
kita menimba kekuatan, kita kembali kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan supaya menguatkan kita yang sedang lesu, yang sedang lemah, yang sedang berbeban berat. Gitu, Mbak. Iya, rupanya ini pada saat kita merasakan beban berat, letih lesu, kita diingatkan untuk, kembali kepada Tuhan dengan berbagai macam cara, kita kembali kepada Tuhan mungkin ya, Romo, ya, Iya, bisa mhm mhm. mhm, Iya. Baik, Romo, lalu apa yang dapat kita petik dari bacaan Injil? iya. Mhm. Dari bacaan Injil, kita diajak untuk hampir mirip ya dengan bacaan pertama, kita diajak untuk dengan rendah hati kembali kepada Tuhan, ya, yang menjanjikan keselamatan kepada kita. Mhm. Ya. Tetapi yang kedua, dibutuhkan juga usaha dari kita. Ya. Selain kita berdoa, mohon rahmat Tuhan, yang kedua, perlu juga usaha dari kita ya. Dikatakan di ayat 29 ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, kita diajak untuk belajar pada Tuhan. Kuk itu apa sih? Kuk itu kalau dulu ada gambaran gembala ya, yang sedang membajak sawah, ya, petani yang sedang membajak itu dengan kebonya, itu di kepala kerbaunya, di lehernya itu dipasang kayu. Ya. Dipasang kayu, lalu nyambung dengan kebo atau sapi di sebelahnya. Ya. Jadi kayu yang menyambungin dua leher. Jadi kebo yang udah biasa kerja ditempelin sama kebo yang belum biasa kerja ya, newbie, kebo newbie. Lalu kemudian ini kebo yang baru ini belajar nih, caranya jalan, caranya kerja ya. Jadi kayak magang gitulah ya, kebo yang baru magang sama kebo yang lama. Maka pikula kuk ini maksudnya kita juga seperti itu. Kita diajak seperti kebo yang baru tadi, kebo yang newbie tadi ya, untuk magang sama Tuhan. Ya. Belajar sesuatu, ya belajar berjalan bersama Tuhan. Ya. Tuhan ngajarin apa, mungkin membisikkan kita apa, ya. Oh ternyata Tuhan punya kehendak ini dalam hidup kita. Ya, ya kita dengerin. Ya. Oh mungkin Tuhan nunjukin kita, kamu jalannya bukan ke sini tapi ke sini. Ya, ya udah kita pelan-pelan ikuti apa yang menjadi arah, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Maka dibutuhkan kerendahan hati. Nama juga belajar, ya. Nama juga magang. Kalau senior bilang apa ya udah kita turutin, kita belajar, ya. Sambil kita semakin punya kapasitas yang lebih. Begitu juga dalam iman kita diajak untuk selalu ya belajar kepada Tuhan kita, bos besar kita ya, Tuhan, untuk belajar menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Mungkin nggak gampang ya. Ada yang gampang untuk kita terima ya. Puji Tuhan. Tapi kalau pas kehendak Tuhan tuh kayak aduh, sulit gitu untuk kita terima ya. Nah, disitulah ya iman kita bertumbuh ya. Pelan-pelan kita menyesuaikan diri dengan ritmenya Tuhan, kehendak Tuhan ya. Walaupun perlahan tapi kita sama-sama ingin bertumbuh ya, mengejar kekudusan itu dalam hidup kita. Iya. Ya. Baik, Romo. Bila Romo tidak ada pesan lagi untuk kami semuanya, Ya. Boleh dilanjutkan dengan doa dan berkat. Oke. Ya. Mari para sahabat Oase Rohani Katolik kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersujud di hadapan-Mu untuk menyerahkan segala pengalaman hidup kami kepada-Mu. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kami untuk rendah hati, mengajarkan kami untuk sabar, untuk setia, menjalani kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, mengajari kami untuk berjalan bersama dengan-Mu, dan kuatkanlah kami dalam segala kelemahan,
segala kerapuhan manusiawi kami. Inilah yang dapat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk selalu menjaga, memopong, dan juga menguatkan langkah kami. Dimuliakanlah namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, segala aktivitas, niat kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Nofrin atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Puri dan semuanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Pius Nofrin Arimurti PR. Dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.